Kebanyakan orang yang mencari rezeki dengan jalan yang tidak halal itu kebanyakan orang yang kaya, orang yang diberi rezeki yang cukup. Suatu contoh, korupsi. Biasanya korupsi itu orang kaya, dia itu sudah diberi harta yang melimpah, tetapi dia tidak qanaah, dia tamak dengan rezekinya, dengan harta di dunia ini, maka mengambil jalan apapun, yang penting mendapat harta ketika di dunia ini. Biasanya pejabat, biasanya orang kaya. Jarang Pak, orang-orang miskin itu korupsi itu jarang. Loh, kok dikorupsi apa gimana? Ya. Maka dari itu kita diingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa harta mereka, anak-anak mereka membuat lalai kepada Allah, maka dia termasuk orang yang rugi. Baik rugi di dunia maupun rugi di akhirat. Maka Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akadukumul mautu. Maka infakkanlah apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum kedatangan al-maut. Sebelum kedatangan al-maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'asan nabiyyina mubasyirina wa mudhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri majelis taklim, dan juga alhamdulillah puasa kita sudah mendapat
28 hari. Berapa? 26 hari. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyempurnakan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman. Tujuan utama agar supaya orang-orang yang beriman itu bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama. Jadi kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah setelah Ramadan kita akan bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui puasa kita diterima atau tidak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi cirinya orang takwa mau menginfakkan hartanya baik ketika rezekinya lapang maupun sempit, baik ketika lapang rezekinya atau ketika sempit rezekinya, mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu selalu membelanjakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum ngan dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi law akhartani rabbi law la akhartani ila ajalin qarib fa asyaddaqa wa akun minas solihin walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha
wallahu khabirum bima ta'malun. Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai harta-harta kita justru membuat lalai kepada Allah. Suatu contoh di dalam mencari harta sampai melalaikan kewajiban-kewajiban. Kadang kita bekerja, sudah mendengar adzan, tetapi tidak segera ke masjid karena ingin segera menyelesaikan pekerjaan. Nate napa mboten, Pak? Loh, kok nate niku pripun? Tanggung. Bahkan ada orang yang mencari rezeki Allah sampai melalaikan kewajiban kepada Allah. Bahkan ada juga yang mencari rezeki Allah dengan jalan yang tidak benar. Besok rezeki itu akan ditanya dua hal. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Rezeki itu cara mencarinya dengan jalan yang halal atau haram, kemudian dibelanjakan untuk apa? Yang pertama dengan jalan haram atau halal. Kalau jalannya itu haram, justru sudah tidak diurus lagi, Pak. Karena kalau dengan jalan yang haram, itu pasti menuju jalan ke neraka. Bahkan kebanyakan orang yang mencari rezeki dengan jalan yang tidak halal, itu kebanyakan orang yang kaya, orang yang diberi rezeki yang cukup. Suatu contoh, korupsi. Biasanya korupsi itu orang kaya. Dia itu sudah diberi harta yang melimpah, tetapi dia tidak qanaah, dia tamak dengan rezekinya, dengan harta di dunia ini, maka mengambil jalan apapun, yang penting mendapat harta ketika di dunia ini. Biasanya pejabat, biasanya orang kaya. Jarang, Pak, orang-orang miskin itu korupsi, itu jarang. Loh, kok dikorupsi apa gimana? Ya. Maka dari itu kita diingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa harta mereka, anak-anak mereka membuat lalai kepada Allah, maka dia termasuk orang yang rugi. Baik rugi di dunia maupun rugi di akhirat. Maka Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum
min qabli ayyatiya akadukumul mautu, maka infakkanlah apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum kedatangan al-maut, sebelum kedatangan al-maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Kemudian dia akan mengatakan, ya Allah, seandainya engkau mengundurkan kematian saya dengan waktu yang sedikit saja, saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang yang solih. Ini penyesalan yang tidak ada gunanya, Pak. Maka dari itu kita diberi umur yang panjang ini, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal setelah kematian. Maka dari itu saya ingatkan khususnya kepada pribadi saya, kepada bapak semuanya, ibu semua, marilah kita belanjakan rezeki Allah itu di jalan Allah. Sebab menawi kula ningali panjenengan, Pak, panjenengan niku ketinggalipun menika sampun wekdal maghrib. Sekedap malih niku sampun isya. Wektune kantun sekedap, Pak. Mila monggo kita manfaataken sak sae-saenipun. Kita tanjakaken rezeki ingkang dipun paringaken Allah menika wonten marginipun Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bersedekah, tidak hanya membantu orang miskin, memberikan belanja kepada keluarga itu termasuk membelanjakan rezeki Allah di jalan Allah. Bahkan memberi belanja kepada keluarga itu adalah sebesar-besar pahala, walaupun dibandingkan bersedekah untuk fisabilillah atau di jalan Allah di dalam peperangan, itu masih besar pahalanya memberikan belanja kepada keluarga. Maka bapak-bapak monggo, ketika panjenengan memberikan belanja kepada keluarga, monggo langkung dipun turahi, nggih, dipun punjuli, ampun eman-eman, nggih, ampun eman-eman. Wonten zamanipun sahabat menika matur dhateng Rasulullah, ya Rasulullah, semah kula menika saged blonjo keluarga kanthi cukup, ananging piyambakipun boten nate maringi kanthi cukup. Menapa kula dipun parengaken menawi mendhet artanipun boten seizin bojo kula. Mila Rasulullah ngendika, khudhi bil ma'ruf, jipu'a sak cukupmu. Dadi yen wong lanang niku iso blonjo keluargane cukup
kok rang wenehi kanthi cukup, niku wong wadon bojone dipun parengaken, Pak. Mendhet artane tanpa izin. Ning yen pun ngoten niku keluarga niku nggih mboten tentrem. Eneke mung indi-indian. Iki duwite dokoke neng neng jero kupluk. Dinteni yen mengko tilep apa ya turuke arep nganggo kupluk. Menawi tiyang kala sampun seda wonten ingkang matur dhateng Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minat sholihin. Ya Allah, umpami panjenengan menika ngakhiraken pejah kula sekedhik kemawon, kula badhe sedekah, kula badhe dados tiyang ingkang sholih, ingkang taat dhateng panjenengan. Akan tetapi itu adalah penyesalan yang tidak ada gunanya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan mengakhirkan kepada manusia apabila sudah datang waktu kematiannya. Jadi kematian menika sampun hal yang pasti, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan, tetapi pasti kita akan mati. Panjenengan sami ingkang rawuh menika kinten-kinten yakin boten menawi panjenengan badhe seda niku yakin apa mboten? Yakin. Menawi panjenengan yakin, rencanane benjang napa? Kematian itu tidak perlu direncanakan. Karena apa? Itu yang hal yang pasti, sudah tidak bisa diajukan, sudah tidak bisa diundurkan. Yang perlu kita rencanakan, kita pikirkan adalah kehidupan setelah kematian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada dasarnya yang pertama, ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu akan semakin dermawan. Yang kedua, diantaranya adalah wal afina anin nas, yaitu mau memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna
ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi di sini dijelaskan bahwa wahai orang-orang yang kaya, ulul fadli, orang yang mempunyai kelebihan, yaitu orang kaya, orang yang punya jabatan, janganlah bersumpah tidak akan memberikan bantuan, tidak akan memberikan ampunan, tidak akan memberikan pertolongan kepada sanak kerabat, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang telah hijrah di jalan Allah. Jadi ayat ini ada asbabul nuzul. Jadi ayat ini turun ada asbabun nuzul. Ketika itu pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah bepergian, siapa istrinya yang mau ikut, maka diadakan undian terlebih dahulu, ya, seperti arisan. Hari ini yang mau ikut, yang dapat arisan siapa? Kebetulan ketika itu yang mendapat arisan, mendapat undian adalah Aisyah. Maka Aisyah ikut bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk bepergian. Cerita singkatnya, setelah pulang Rasulullah dan para sahabat itu istirahat pada suatu tempat. Ketika itu Aisyah terasa akan buang air kecil, maka Aisyah kemudian menyelinap agar supaya tidak dilihat oleh rombongan. Aisyah buang air kecil. Setelah buang air kecil, kalungnya hilang. Maka Aisyah mencari kalung itu. Rasulullah dan para sahabat ketika itu tidak tahu kalau Aisyah itu belum kembali, Pak. Maka kemudian Rasulullah dan para sahabat melanjutkan berangkat pulang. Kenapa tidak tahu? Karena kalau Aisyah itu ikut bepergian, Aisyah itu ditandu, Pak. Dan tandunya tertutup, dipikul 4 orang, ya seperti Jenderal Sudirman, tapi tertutup. Karena Aisyah itu perawaannya kecil, agak tinggi, menik-menik ngoten, Pak. Di atas tandu atau belum, itu sahabat tidak terasa, Pak. Ya, karena Aisyah itu perawaannya agak kecil, agak tinggi, menik. Kalau diserapat-serapat, kalau panjenengan pun pirsa teng Klaten niku kados bojo kula. Apa ya kaya kowe lemune kaya ngono.
Wis rasa meri. Ya bojone iki sing ngalem bojone dhewe. Kemudian para sahabat pergi. Aisyah datang sudah ditinggal, maka Aisyah duduk di pinggir jalan. Maka datanglah Sufwan, sahabat yang namanya Sufwan. Sahabat itu melihat Aisyah ada di pinggir jalan, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah tidak menjawab. Sufwan turun dari kendaraan, unta diderumkan, kemudian Aisyah naik unta dituntun oleh Sufwan. Dengan kejadian itulah orang-orang munafik, orang-orang musyrik menyebarkan fitnah, menuduh bahwa Aisyah itu berbuat kok serong, mboten serong. Berbuat napa? Mboten selingkuh. Wong-wong munafik menika sami nuduh bilih Aisyah menika tumindak sedhek kalian Sufwan. Sasampunipun dugi Madinah, Aisyah menika sakit, boten mangertos menawi dipun kabaraken kados makaten. Lan ugi Rasulullah termakan fitnah kala wau. Sehingga budakipun Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menika bapakipun Aisyah, budakipun ingkang naminipun Mistah lan putrane menika ugi tumut menyebarkan fitnah. Mila Abu Bakar ngendika dhateng Mistah, "Wae Mistah budakku, sira cilik tak gedhekke, bodho tak pinterke, lara tak tambake, oleh-olehmu piwalesmu malah mitnah marang Aisyah tumindak selingkuh kalih Sufwan." Lho jare padha. Wah, kula niku manut sampeyan kok malah. Lah dek wau sedeng jare padha kalih selingkuh. Nggih. Wahai Mistah lan anake, aku sumpah marang sira, aku ora bakal wenehi bantuan, aku ora bakal wenehi ngapura marang sira. Paribasane sira dadi banyu, aku moh nyuwek dadi godhong moh wale apa nih? Ngaji niku ngrungokke. Dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh. Lho kok kuwalik pripun? Mula ngaji niku ngrungokke. Poso ketoke ngrungokke kok mboten ngrungokke sampean. Mila lajeng tumurun ayat
wala ya'tali ulul fadli minkum. He wong-wong kang duweni keluwihan, wong sugih, wong pangkat, aja padha sumpah ora bakal ngwenehi ngapura, ora bakal ngwenehi bantuan marang sanak kerabatmu, marang wong miskin, marang wong-wong kang padha hijrah. Menika sindiranipun Allah. Biasanipun wong sugih, wong pangkat niku gampil mboten ngwenehi ngapura. Nen? Biasane Pak, wong sugih, wong pangkat gampang mboten ngwenehi ngapura. Angel. Ora sampeyan pun tahu sugih napa dereng? Lho kok dereng kok iso ngerti niku lho. Gitu. Gitu mboten sedaya. Wal yafu wal yasfahu. Nggih. Berilah ampunan. Berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat salah. Dados senajan panjenengan niku wong sugih, wong pangkat, yen enten sing dolimi supados tetep purun paring pangapunten. Nggih. Tetep purun paring pangapunten lan beciki dateng tiyang ingkang tumindak boten sae. Sejatosipun wonten ing ajaran Islam memberikan ampunan itu hak adami. Mila Allah ngendika jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ilallah. Orang yang berbuat jahat itu boleh dibalas kejahatan yang setimpal. Nggih. Dados umpami Pak, panjenengan menika wonten tamu, lajeng panjenengan mendetaken unjukan wonten wingking, tamunipun menika mendet kendaraan sing pit motor gedhe niku jenenge napa? Napa? Nmax. Pun dibeta wangsul dipun sade artane dipun telasaken piyambakipun wangsul mlepah-mlepah nyuwun pangapunten ngakoni kesalahanipun kinten-kinten panjenengan nggih wenehi ngapura napa mboten? Mboten. Jujur. Pramila memberikan ampunan itu hak adami, Pak. Rekaosipun kita salah datang sesami agesang, itu diberi ampunan atau tidak, itu tergantung orang yang didolimi. Panjenengan kok nyilih duit kula 5 yuta, mboten baleki, senajan wis mlepah-mlepah nyuwun pangapunten, ngakoni kesalahane, kula wehi ngapura utawa mboten, niku hak kula, Pak. Nggih. Tapi di dalam Islam faman afa wa aslaha,
Barang siapa memberikan ampunan dan memberikan atau berbuat baik terhadap orang yang bersalah, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh gampilipun makaten, panjenengan lelenggan wonten teras, wonten piyayi rawuh nempiling panjenengan. Kira-kira panjenengan nggih nesu napa mboten? Oh, mboten. Sing mboten mang maju mriki, Pak. Nggih. Yen jenengan bales niku miturut Islam dipun parengaken, Pak. Ning nggih tentu kemawon sing nempiling mau ancang-ancange sepira. Boten kenging leluwian. Ananging menawi panjenengan memberikan ampunan dan membaiki orang yang bersalah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Maka ciri orang takwa mau memberikan ampunan terhadap orang yang berbuat salah. Apabila orang itu mau memberikan ampunan, maka Allah akan memberikan ampunan orang itu dari dosa-dosanya yang telah diperbuat. Di samping mendapat pahala dari Allah, dan juga yaitu dosa-dosanya akan diberikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu monggo di akhir bulan Ramadan kita perbanyak sedekah, kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita kalau bisa melaksanakan seperti itu akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang takwa, orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Saya kira cukup sekian karena ini yang terakhir dan ini banyak pengumuman. Maka dari itu nanti saya kurang bijaksana kalau saya lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.